Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang terlibat dalam program ini, program Habbah Puisi Ramadan. Terima kasih juga saya ajukan kepada Persatuan Penyair Malaysia ataupun dikenali dengan nama singkatan penyair, kerana sudi menyebut saya sebagai salah seorang panel untuk memperkatakan topik-topik yang telah dikemukakan. Saudara dan saudari, para peminat sastra, penyair dan mahasiswa-siswi, saya diberi topik tentang masa depan puisi. Adakah masa depan puisi? Jadi topik ini sangat menarik pada saya. Sebelum saya memberi jawapan, saya ingin membawa anda kembali kepada sejarah dan tradisi. Sebenarnya fitrah manusia itu suka kepada bahasa-bahasa yang puitis, yang mempunyai unsur-unsur keindahan, kecantikan. Ini adalah fitrah lumrah manusia. Baik bangsa apa jua pun, manusia tidak dapat dinafikan bahawa suka, cenderung, berminat kepada perkara-perkara yang indah, cantik. Kalau bahasa pula mesti bahasa puitis. Justru kalau kita dapat saksikan sekarang dalam dunia moden, kita lihat bahawa industri muzik berkembang dengan pesat kerana bahasa-bahasa dalam lirik lagu itu sendiri pun sudah puitis. Jadi manusia memang suka benda-benda macam ni, apatah lagi diadunkan dengan irama, muzik, seni sebagainya. Jadi akhirnya lagu itu berkembang sampai sekarang ini. Ini lagu ya. Manakala dalam konteks puisi, kalau kita baca Al-Quran, sudah tentu jawapan kita bahasa Quran sangat puitis sehingga tidak dapat ditandingi oleh manusia. Begitulah ayat-ayat suci Al-Quran diturunkan kepada manusia dengan bahasa yang puitis, kerana Allah telah maklum, Allah maha mengetahui bahawa makhluk manusia ini suka kepada bahasa-bahasa puitis. Mungkin antara satu sebabnya mesej itu cepat tersentuh oleh indera rasa pemikiran manusia terhadap mesej Al-Quran itu. Justru Al-Quran diturun dalam bahasa yang sangat puitis. Ini salah satu contoh yang pertama. Dan kalau yang kedua, bukan hanya bahasa Arab ataupun bangsa Melayu saja yang suka kepada puitis. Kita jelajahilah, kita telitilah kepada semua bangsa, etnik bangsa yang ada di dunia ini. Kita dapati bahawa mereka pun ada tradisi kepenyairannya tersendiri. Contohnya dalam mantra kepercayaan agama mereka ataupun dalam budaya mereka ada mantra yang menggunakan bahasa yang sangat puitis. Baik mantra yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan amal, budaya ataupun tradisi, ataupun amalan harian. Bahasa-bahasa dalam mantra itu kalau kita selidiki, kita teliti, jawapannya jelas bahawa bahasa sangat puitis yang digunakan dalam mantra ataupun dalam dalam bahasa-bahasa yang kitab agama mereka, ya. Dalam bahasa Melayu, dalam konteks budaya Melayu pun demikian. Kita telah pun daripada awal lagi, bangsa Melayu salah satu bangsa yang juga sebagai makhluk Tuhan, kita tidak dapat lari daripada fitrah sebagai bangsa yang suka kepada kecantikan, keindahan dan sebagainya, ya. Sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang ni, sebab kita mahu kepada tajuk kita, iaitu adakah masa depan untuk puisi, saya hanya ingin membawa kepada anda kepada zaman terkini. Zaman kini kita tidak ada genre
ada cerpen, ada prosa dan puisi. Prosa ada cerpen, ada novel dan sebagainya. Tapi untuk puisi kita yang terkenal sekarang yang dipopularkan dan masih lagi menjadi mendarah daging dalam jiwa kita, yaitu puisi ataupun sajak. Kalau sebelum pada ini kita ada syair, ada gurindam, ada nazam, ada pantun dan sebagainya. Tapi nampaknya puisi tetap kekal. Dan pertanyaan kita, adakah masa depan untuk puisi? Saya melihat dalam konteks ini bahwa jelas bahwa puisi akan bersaing dengan prosa. Puisi akan tetap dibaca, digemari, akan ditulis, kerana itu fitrah. Kita tidak dapat melarikan diri daripada fitrah manusia. Suka kepada puisi, suka kepada benda-benda yang estetik, yang bahasanya puitis. Jadi sampai sekarang puisi diamalkan, dibaca, dipraktik, dalam setiap majlis diadakan baca puisi dan sebagainya. Kalau di Malaysia, juga di Thailand, kita ada majlis baca puisi ataupun bersajak, mendeklamasikan puisi dan sajak yang diadakan hampir setiap bulan, menjadi rutin. Jadi itu maksud saya bahawa puisi itu tetap akan berkembang dan ada masa depannya. Cuma untuk terus kekal dan juga terus survival, saya rasa kita perlu lihat kepada konteks zaman moden kini, iaitu zaman digital, di mana kita semua dah digital. Jadi kita perlu fikir puisi bukan hanya dalam bentuk buku yang kita biasakan, tapi kita kena fikir bahawa puisi perlu ada dalam bentuk e-book ataupun dalam online. Kerana kita dapat sekarang manusia semua ada handphone, ada smartphone, dan mereka dapati masing-masing tunduk membaca mesej dalam Facebook, dalam WhatsApp, dalam Line dan sebagainya. Jadi kita sebagai khalayak puisi, kita harus memikirkan supaya puisi juga terus wujud dalam budaya e-learning dan e-book tadi, dalam online, dalam sosial media. Kerana inilah satu-satunya wahana, medium yang boleh menjaminkan masa depan puisi lagi supaya lebih berkembang, lebih mekar, lebih disukai dan diminati. Saya rasa kita tidak boleh nafikan benda ini. Jadi khalayak generasi milenial sekarang harus memikirkan tentang perkara ini, iaitu perlu memasukkan, mungkin sekarang sudah ada, tapi saya maksudkan bahawa kita hanya jangan memikirkan puisi, kumpulan saja, antologi puisi ini hanya dalam bentuk buku saja, tapi kita perlu juga memikirkan puisi dalam bentuk sosial media, seperti dalam Facebook, dalam YouTube, Line, kalau kita lain Line ataupun WhatsApp. Kita perlu menghidupkan budaya tradisi ini kembali dalam format yang lebih baru, lebih canggih, yang disukai, diterima oleh seluruh manusia. Saya yakin bahawa kalau kita mampu melakukan perkara seperti ini, sudah tentu puisi akan ada tempat, akan ada posisinya dalam dunia yang global, dunia yang digital ini. Selamat malam Tuan dan Puan. Selamat pagi kalau sedang pagi, atau selamat siang kalau sedang siang. Saya akan berbicara hanya dari satu segi tentang kondisi sastra digital dewasa ini, di mana konteks pada masa kini kita sedang menghadapi satu pandemi global di mana COVID-19 hampir menguasai seluruh ruang hidup kita. Ruang-ruang hidup itu bahkan menjalar jauh sampai kepada ruang hidup kebudayaan kita, kepada sastra kita kemudian. Nah, apa hubungannya pandemi dengan sastra?
dan dunia digital. Itulah yang ingin saya sedikit kupas dalam kesempatan hari ini. Banyak yang berpendapat pada awalnya atau beranggapan bahwa platform digital hanya menjadi semacam medium untuk mengantarkan sastra kepada publik. Ini adalah pikiran yang hampir serupa dengan ketika kita beranggapan pada masa sebelumnya, yaitu tentang sastra koran, di mana kita menempatkan koran hanya sebagai media mengantarkan sebuah karya sastra ke ruang publik. Nah, saya berpikir agak berbeda karena pandemi ini merevolusi seluruh ruang kehidupan kita, dan revolusi itu adalah revolusi digital. Puncak dari seluruh revolusi sejak di awal tahun sampai pada saat ini terjadi ketika pandemi menguasai seluruh ruang hidup kita, dan dunia digital itu memberikan solusi yang begitu luar biasa. Kita bisa tersambung hari ini lewat ruang-ruang maya, kita bisa berbicara lewat ruang virtual yang hampir mustahil kita pikirkan sebelumnya. Tetapi bukan itu problemnya. Nah, apa yang terjadi sesungguhnya? Pada dunia sastra, kita sedang mengalami sebuah hentakan yang sangat kuat, di mana tidak boleh lagi menganggap bahwa platform digital hanya bagian dari medium untuk mengantarkan sastra kepada publik. Tetapi justru digital telah menyadarkan kita pada satu kondisi sosial, pada satu kondisi ekonomi, pada satu kondisi kultural yang lebih-lebih melihat bagaimana ekosistem kita dihancurkan oleh hubungan-hubungan yang tidak baik di masa lalu, di mana kondisi alam selalu diposisikan dalam kondisi tereksploitasi oleh berbagai kepentingan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, yaitu soal pangan, terutama tentu saja soal tambang dan minyak bumi misalnya, atau hal-hal lain yang menyebabkan ekosistem kita menjadi rusak. Lingkungan kita mengalami satu degradasi sosial, degradasi kultural, yang membuat makin lama kualitas hidup manusia makin hari makin menurun. Dan disitulah dunia digital memberikan sebuah solusi baru, yaitu memantik kesadaran kita untuk melahirkan sebuah konsepsi baru tentang bagaimana berkesenian di masa-masa yang sulit dalam kehidupan manusia, di mana social distancing itu menjadi satu hal yang harus dilaksanakan, sebuah keniscayaan untuk menyelamatkan manusia dari kepunahan, dari kematian. Maka saya kira ruang digital ini memberikan sebuah kesadaran baru, di mana kita memikirkan ulang tentang relasi kita dengan alam. Apa yang disebut dengan Trihitakarana dalam konsepsi Bali itu menjadi hal yang amat penting untuk kemudian dilihat kembali. Di situ kita akan melihat bagaimana relasi antara manusia dengan manusia, relasi antara manusia dengan alamnya, dan relasi manusia dengan Tuhannya. Itu di satu sisi. Nah, relasi-relasi inilah yang selama ini telah luput kita perhatikan, telah luput diperhatikan oleh sastra ketika kita asik menyuarakan keindahan, ketika kita asik mengeksploitasi alam, tanpa kita sadari bahwa lama-kelamaan kualitas hidup manusia makin hari makin menurun karena kualitas sumber daya lingkungannya yang makin terdegradasi, makin merosot. Maka saya kira seorang sastrawan di masa kini harus memiliki sebuah konsepsi baru untuk selalu memperbarui kondisi, memperbaiki hubungan, terutama hubungan manusia dengan manusia di masa sekarang, manusia dengan Tuhan, dan manusia dengan alam. Itulah intinya. Sastra di dunia sekarang ini, yang kita sebut dengan dunia digital 4.0, harus berorientasi untuk menyelamatkan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi, yang ada di dunia ini, yang ada di alam semesta ini. Sastra harus berperan benar-benar di sana. Kita sebut mungkin sastra, mungkin banyak orang yang sebelumnya sudah melakukan sebuah eksplorasi terhadap apa yang disebut dengan ekologi art. Nah, tetapi yang sekarang saya kira diwarnai dengan dunia digital, maka dunia digital mendorong kesadaran baru
untuk melakukan sebuah ideologi baru, mendorong para seniman, para sastrawan khususnya bekerja di wilayah memperbaiki hubungan kita dengan lingkungan, memperbaiki hubungan kita dengan manusia lainnya, memperbaiki hubungan kita dengan Tuhan kita sendiri. Itulah saya pikir karya-karya yang akan lahir pada generasi nanti setelah era ini berakhir dan kita berhasil keluar dengan selamat menuju pada era baru yang mudah-mudahan lingkungan kita juga terselamatkan. Saya kira sastra akan berperan penting pada masa sekarang dan yang akan datang. Terima kasih dan selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi.